Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat Kabupaten Kerom yang luar biasa. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmatnya lah sehingga kita bisa melakukan kegiatan siaran perdana yang luar biasa ini tentunya. Saya Iwan Budiarto bersama Bapak Rahman Karim akan melaksanakan bincang-bincang terkait kegiatan-kegiatan dan suasana yang ada di Masjid Agung Nur Huda Kabupaten Kerom. Ketua Harian Masjid Agung Nur Huda Kabupaten Kerom yang luar biasa yang menjadi pengurus untuk masa bakti 2025-2030. Untuk melangkah selanjutnya, mari kita dengar perkenalan dari Bapak Ketua dan apa saja yang sudah dilakukan di Masjid Agung Nur Huda Kabupaten Kerom. Pada Pak Ketua, silakan. Terima kasih. Jadi kepengurusan periode 2025-2030 telah terbentuk beberapa bulan yang lalu dan program kerja telah dilaksanakan. Untuk itu terima kasih kepada teman-teman Pak Yono, Rizky dan Yono Pol PP beserta Mas Irman yang telah menggagas podcast Tapal Batas di Nurul Huda ini, sehingga alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa mencoba tayangan perdana. Untuk itu perlu kami jelaskan bahwasannya program yang sudah disampaikan ada beberapa seperti santunan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan daripada pengurus masjid. Itu sudah berjalan. Yang kedua adalah pelayanan dari mobil jenazah kita untuk melayani dan mengantar jenazah-jenazah yang mereka butuhkan. Sempat pula kami melayani sampai ke Senggi, Waris dan lain sebagainya. Dan pelayanan ini tidak terbatas untuk yang beragama Islam saja atau Muslim, tetapi seluruh agama yang berada di sini jika membutuhkan akan kami layani. Yang berikutnya beberapa program juga sudah telah kita laksanakan, yaitu pemulasaran jenazah dan tabungan kurban yang sudah berjalan kurang lebih 3 atau 4 kelompok atau 4 ekor sudah mulai terdaftar di teman-teman yang menggagas, yaitu Ibu Murtiem dan Mas Irman. Bisa dihubungi jika Bapak Ibu ingin berkenan ikut berkurban di tahun 2026. Dan program yang akhir-akhir ini kita sudah jalankan juga adalah para ustadz yang berada di Masjid Agung ini, kami berkunjung setiap akhir bulan itu ke musola-musola dan alhamdulillah sudah berjalan kurang lebih 2 musola. Luar biasa Pak Ketua. Tentunya kegiatan-kegiatan ini bukti bahwa Masjid Agung Nur Huda Kabupaten Kerom masjid yang menjadikan rahmat untuk semua, rahmatan lil alamin tentunya. Seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Ketua bahwa bakti sosialnya itu diantaranya ada santunan sosial dan ambulan yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat umum tanpa mengenal agama. Itu yang luar biasa Pak Ketua. Karena masjid ini akan menjadi rahmat bagi semua. Itu prinsip yang pertama. Kemudian kita melihat juga banyak kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan tadi seperti Pak Ketua sampaikan bahwa ada pemulasaran jenazah. Tujuannya apa sih pemulasaran jenazah sehingga bisa diadakan pelatihan di masjid ini Pak? Baik, terima kasih. Pertanyaan yang bagus. Sebagaimana kita ketahui bahwasannya Masjid Agung ini khusus saja di Arso 2, warga Muslim Arso 2 itu kurang lebih 4.000-an. 4.000 ya, luar biasa. Jadi mau tidak mau kita harus mempersiapkan. Karena Masjid Agung ini adalah Masjid Kabupaten Kerom. Jadi dia harus melayani di seluruh. Untuk itu kita harus mempersiapkan personil-personilnya. Sehingga ketika ada yang barangkali membutuhkan, walaupun bukan di Arso 2, kita harus melayani sampai ke sana. Walaupun selama ini masih dilaksanakan di tingkat Arso 2. Tetapi tidak menutup kemungkinan jika ada yang membutuhkan tentang pemulasaran jenazah bagi kaum muslimin. Saya pikir petugas yang sudah disiapkan kurang lebih 30-40 orang itu akan siap untuk melayani. Luar biasa, semoga tujuan yang diharapkan dapat tercapai dan tentunya kembali lagi bahwa
bisa bermanfaat untuk semua orang. Dan tadi seperti disampaikan oleh Pak Ketua bahwa penduduk ini sudah semakin banyak daripada transmigrasi dulu sedikit, sekarang semakin banyak, sehingga mungkin ada usaha dari Masjid Agung untuk menampung jumlah jamaah yang besar itu seperti apa? Kira-kira bisa disampaikan. Baik, terima kasih. Jadi untuk melihat tadi pertanyaan yang bagus, untuk itu 4 tahun yang lalu kita telah membangun kembali masjid yang baru dengan ukuran luas yang luar biasa, 58 kali 54 meter. Besar sekali Pak Ketua ya. Ya, 2 lantai. Nah ini tujuan awal daripada kepengurusan pendahulu kita, kepengurusan sebelum kami, beliau-beliau merencanakan bahwa Masjid Agung yang akan kita bangun baru ini adalah merupakan Islam Center lah. Jadi kita harapkan nanti besok MUI, NU, Muhammadiyah dan ormas-ormas Islam paling tidak harus bersekretariat di sini. Itu yang pertama. Dan yang kedua, tadi yang pertanyaan bahwasannya untuk menampung, karena kita melihat masjid yang lama ketika Jumatan atau Idul Adha, Idul Fitri, sampai harus kita memasang tenda. Untuk itu ke depan ini insya Allah masjid yang baru ini, untuk itu kami mohon dukungan seluruh masyarakat di mana saja berada untuk dapat memberikan infak sedekah di sini, karena kita lagi membangun masjid yang tidak tadi saya sampaikan. Luar biasa. Ini merupakan usaha dari pengurus Masjid Agung yang dari awal hingga pengurus yang sekarang untuk membangun masjid secara jasmani, secara bangunan. Tentunya ada usaha juga dari pengurus masjid terkait kepada pembangunan umat ya atau rohaninya. Itu kira-kira apa saja? Tadi seperti yang disampaikan, kajian yang ke musola-musola itu juga tujuannya apa? Sehingga pengurus masjid bisa berbondong-bondong kok melaksanakan pengajian di musola-musola yang ada di sekitar Masjid Agung Nur Huda Kabupaten Kerom. Baik, jadi selama ini termasuk dari para dai atau para ustadz yang dari luar Arso II pun datang di sini untuk mengisi materi-materi di malam Minggu, di malam Selasa, dan malam-malam yang lain. Untuk itu, karena hanya terfokus di Masjid Agung saja, sementara di Arso II ini tersebar kurang lebih 20-an musola. Untuk itu karena tidak mereka datang ke musola, ke masjid ini, sehingga pengurus berinisiatif untuk membawa para dai atau para ustadz-ustadz itu, sehingga kaum muslimin di seluruh Arso untuk sementara di Arso II ini bisa kita jangkau, bisa kita memberikan pemahaman tentang agama, kajian-kajian tentang agama, sehingga tujuan daripada kepengurusan ini bukan hanya membangun fisiknya saja, tetapi kita membangun iman, sehingga iman dan takwa yang ke depan kita bisa tuju. Selain itu, di Masjid Agung Nurul Huda ini juga punya yayasan, punya sekolah SMP IT, punya TPQ, punya TK. Walaupun TK itu secara fisik memang masih, secara hukum masih di bawah naungannya Yapis, tetapi masih di dalam areal kompleks tanahnya atau asetnya Masjid Agung Nurul Huda, yaitu TK Yapis. Ya, luar biasa, ternyata pembangunan rohani maupun pembangunan jasmani ini sudah nyangkut dari generasi muda yang melalui TK, TPQ hingga SMP IT, dan dilanjutkan melalui pembinaan atau kajian menyapa musola yang diisi oleh dai-dai atau ustadz-ustadz yang ada di Kabupaten Kerom. Itu merupakan usaha yang luar biasa tentunya. Kembali kepada selama pelaksanaan pengurusan Masjid Agung Nur Huda Kabupaten Kerom, kira-kira ada kendala apa yang mungkin menjadi permasalahan dan bagaimana jalan keluarnya? Baik, terima kasih. Jadi tadi yang sudah saya sampaikan bahwasannya yang menjadi kendala ini Masjid Agung tingkat Kabupaten Kerom, tapi yang selama ini kepengurusan kita merasa bahwa masih hanya orang Arso II. Padahal Masjid Agung ini adalah masjid Kabupaten Kerom. Tapi alhamdulillah
dengan kemarin pertemuan kita bersama waktu persiapan Hari Santri, Ketua MUI, Ketua NU, Ketua Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Kerom sudah memberikan statement bahwa Masjid Agung Nurul Huda Kabupaten Kerom adalah tanggung jawab bersama. Jadi itu kami sangat berterima kasih. Tadi sudah saya sampaikan bahwa bukan hanya bangunan fisik tetapi mental. Nah, bahwa di bawah naungan Masjid Agung itu ada TK, ada SMP IT, ada TPQ, dan alhamdulillah kami pun bersyukur bahwasannya sementara ini SMP IT yang selama ini kami pun barangkali sudah kurang antusiasme lagi tentang bagaimana proposal, tetapi dengan usaha para kepala sekolah dan para dewan guru, alhamdulillah di tahun ini kita mendapat 6 unit pembangunan dengan kurang lebih anggaran 2.699 juta rupiah dan selama dalam pembangunan. Ya, tentunya itu tanpa kerja keras dari pengurus masjid, ketua yayasan, orang dinas dan pemerintahan, tentunya di bawah pimpinan Bapak Peter Gus Bagir, SUT UMPN yang luar biasa selalu mendukung kegiatan kita di masjid ini, Pak ya. Jadi kendala yang ada tentunya bisa diselesaikan secara mufakat karena kepengurusan ini adalah kepengurusan yang luar biasa sehingga pengurusan ini bisa kembali lagi bermanfaat untuk masyarakat pada umumnya. Mungkin demikian yang dapat kita sampaikan atau mungkin ada pesan dan kesan yang mau disampaikan Pak Ketua. Silakan. Ya, jadi sekali lagi terima kasih bahwasannya kami tentu kepenelitian ini sudah mendapat bantuan moral maupun material yang selama ini kita lakukan, dan sekali lagi bahwa setelah tokoh-tokoh agama, Majelis Ulama Indonesia dan NU Muhammadiyah sudah memberikan statement seperti itu bahwa akan mendukung pembangunan ini, tapi tak lupa pula bahwa semenjak pembangunan ini berlangsung dari pemerintah daerah juga sangat luar biasa telah memberikan bantuan kepada pembangunan Masjid Agung Nurul Huda ini kurang lebih 1,7 miliar. Tentunya ini karena memang mau tidak mau bahwa Masjid Agung ini di SK-kan juga dari kementerian yang dalam hal ini diwakili oleh Kemenak. Sehingga memang bantuan dari pemerintah itu sekali lagi kami berterima kasih kepada pimpinan daerah ini di bawah pimpinan Bapak Peter Gus Bagir dan Wakil Bupati Bapak Daud yang juga adalah Ketua Umum Masjid Agung Nurul Huda. Oh ya, luar biasa. Tadi Bapak jabatannya kan Ketua Harian, Ketua Umumnya tadi Bapak Wakil Bupati karena secara kedinasan atau kepemerintahan memang Masjid Agung ini adalah pengawasannya masih di pemerintah kabupaten dan di sini adalah Kabupaten Kerom. Semoga apa yang kita sudah sampaikan ini dapat dipahami dan dimengerti, dan tentunya salam hangat dari kita podcast Tanpa Batas menembus dunia dengan rahmatil alamin. Dan tentunya siaran ini merupakan ikhtiar daripada pengurus bahwa siar-siar Islam bisa dilaksanakan melalui media apa saja. Dan kita Masjid Agung Nurul Huda melalui Nurul Huda Media Center ada mengaktifkan akun YouTube, TikTok, Instagram, dan Facebook. Dapat diikuti, di like, dan tentunya di subscribe demi kemaslahatan kita bersama. Kami dari pengurus Masjid Agung Nurul Huda Kabupaten Kerom di podcast Tapal Batas Masjid Nurul Huda Media Center menembus batas, menembus dunia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.